Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Erni akan melanjutkan perkuliahan fisika terapan. Untuk saat ini kita sampai pada materi mengenai termodinamika. Apa yang dimaksud dengan termodinamika? Termodinamika adalah ilmu mengenai fenomena tentang energi yang berubah-ubah karena pengaliran panas dan usaha yang dilakukan. Pengaliran panas ini terjadi karena ada perbedaan suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Secara kuantitatif, suhu diukur dengan termometer. Sekarang apa yang dimaksud dengan kalor? Kalau suhu tadi merupakan derajat panas suatu benda, kalau kalor ini merupakan bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Sehingga kalor ini adalah energi yang menyertai perubahan suhu. Satuan kalor adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Jika dua buah zat atau lebih dicampur menjadi satu, maka zat yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor. Sedangkan zat yang suhunya rendah akan menerima kalor. Hal itu terjadi sampai terjadi kesetimbangan termal atau sampai diperoleh suhu yang sama. Bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu zat? Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat bisa dilihat dari gambar berikut. Dari padat ke cair disebut dengan mencair. Perubahan ini menyerap kalor. Kemudian dari cair ke padat disebut membeku. Perubahan ini melepas kalor. Kemudian dari cair ke gas disebut menguap. Perubahan ini menyerap kalor. Kemudian dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Perubahan ini melepas kalor. Dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Perubahan ini melepas kalor. Kemudian dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Perubahan ini menyerap kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara. Yang pertama, konduksi, kemudian konveksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel zat. Misalnya dicontohkan ketika kita memegang logam atau zat padat yang ujungnya dipanaskan, maka panas akan berpindah ke ujung logam lain. Di sini bukan berarti partikelnya yang berpindah, tetapi pada konduksi ini panasnya merambat dari ujung yang satu ke ujung yang lain tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat. Kemudian pada gambar berikutnya ini api. Kemudian di sini ada partikel yang bergerak membawa panas, ini disebut dengan konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan partikel zat. Selain pada pergerakan udara yang membawa panas ini, contoh konveksi adalah ketika merebus air. Ketika kita merebus air, yang dipanaskan adalah pada bagian bawahnya, tetapi partikel air itu kemudian bergerak membawa panas dari bawah ke atas. Kemudian konveksi ini disebut juga dengan pengaliran panas. Apa yang disebut dengan radiasi? Radiasi adalah pancaran panas, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi panas dari api sebagai contoh ini, panasnya memancar hingga sampai ke tangan kita. Itu yang disebut dengan radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Contoh yang lain adalah panas matahari sampai ke bumi, itu merupakan contoh radiasi. Kemudian sekarang bagaimana dengan alur perjalanan energi panas di dalam tubuh kita? Jika energi panas mengenai salah satu bagian dari tubuh kita, maka suhu pada bagian tersebut akan meningkat. Kemudian, melalui bagian tubuh tersebut, energi panas akan melakukan penetrasi atau masuk ke dalam jaringan kulit dan menghilang ke jaringan tubuh yang lebih dalam berupa panas. Panas tersebut akan diangkut ke jaringan lain dengan cara konveksi, yaitu melalui cairan tubuh. Jadi yang pertama,
alur perjalanan energi panas di dalam tubuh kita adalah melalui konduksi, kemudian setelah itu melalui konveksi, yaitu panas diangkut ke jaringan lain melalui cairan di dalam tubuh kita. Nah, sekarang apa saja efek panas jika mengenai tubuh kita? Yang pertama ada efek fisika. Yang termasuk dalam efek fisika adalah panas menyebabkan zat cair, zat padat, dan gas memuai ke segala arah. Termasuk ketika kita mandi dengan air panas, maka pori-porinya akan membuka karena di sana terjadi pemuaian. Nah, kemudian contoh dari efek kimia. Nah, efek kimia tentu berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu kecepatan reaksi kimia meningkat. Contoh reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita adalah reaksi oksidasi. Nah, karbohidrat ditambah dengan oksigen maka akan terjadi pembakaran sehingga terbentuklah energi yang dibutuhkan oleh sel-sel kita. Nah, kemudian permeabilitas membran sel meningkat. Permeabilitas membran sel itu adalah tingkat pertukaran molekul di dalam membran sel kita meningkat. Nah, contohnya adalah pertukaran O2 dan CO2. Pertukarannya semakin cepat. Kemudian terjadi peningkatan metabolisme. Yang terakhir adalah efek biologi. Yang termasuk dalam efek biologi adalah peningkatan sel darah putih, kemudian pelebaran pembuluh darah karena ada panas tadi ya. Sehingga kalau tubuh kita dikenai dengan panas, maka akan terjadi pelebaran pembuluh darah yang bisa mengakibatkan lancarnya peredaran darah. Nah, tentu diatur dengan sangat baik. Kemudian tekanan oksigen dan karbon dioksida meningkat. Kemudian pH darah turun. Penggunaan energi panas di dalam pengobatan ada metode konduksi, metode radiasi, metode elektromagnetis, dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, di sini Bu Eri akan menjelaskan bagaimana penggunaan energi panas dalam pengobatan dengan metode konduksi. Nah, konduksi ini intinya adalah disentuhkan dengan panas. Metode konduksi terjadi apabila terdapat perbedaan temperatur antara kedua benda. Maka panas akan ditransfer dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Nah, contoh pengobatannya misalnya dengan kantong air panas atau botol yang berisi air panas. Ini biasa dilakukan oleh mungkin nenek kita, sering menyeka perutnya dengan botol yang berisi air panas. Nah, ini bisa digunakan untuk pengobatan nyeri, misalnya nyeri yang ada di perut. Nah, kemudian pengobatan dengan konduksi, contohnya adalah dengan handuk panas. Nah, handuk panas ini bisa untuk meredam kontraksi yang tiba-tiba pada otot. Nah, ini dikenakan pada daerah otot yang sakit, misalnya terjadi spasme otot atau kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, ini bisa diredam dengan handuk panas. Kemudian Turkish bath atau mandi uap. Mandi uap ini bisa digunakan sebagai penyegaran atau relaksasi otot-otot kita. Kemudian dengan mud packs atau lumpur panas untuk mengkonduksi panas ke dalam jaringan dan mencegah kehilangan panas tubuh. Yang lain misalnya adalah wax bath atau parafin bath. Dengan cara ini sangat efisien untuk mentransfer panas pada tungkai bawah, terutama pada orang tua. Nah, ini dilakukan dengan cara parafin atau wax diletakkan di dalam bak dan dipanaskan sampai temperatur kira-kira 115 sampai 120 derajat Fahrenheit. Kemudian lama merendam kaki berkisar antara 30 menit sampai 1 jam. Metode konduksi yang lain yaitu dengan electric pad. Caranya dengan melingkari kawat elemen panas yang dibungkus asbes atau plastik. Kemudian sekarang bagaimana penggunaan energi dingin dalam pengobatan? Dalam menggunakan energi dingin dalam pengobatan ini ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu mengenai kriogenik atau pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan dan menggunakan suhu yang sangat rendah. Apa saja teknologi yang menghasilkan dan menggunakan suhu yang sangat rendah? Nah, ini ada dalam kriogenik. Kemudian kriobiologi, yaitu mempelajari efek suhu rendah pada bidang biologi atau kedokteran.
Penggunaan temperatur rendah dalam bidang kedokteran biasanya digunakan untuk penyimpanan, misalnya penyimpanan darah atau bank darah, kemudian penyimpanan sperma, penyimpanan bone marrow atau sumsum tulang, penyimpanan jaringan tubuh lainnya, juga penyimpanan obat-obatan. Energi dingin juga bisa digunakan untuk pengobatan edema yang diakibatkan trauma akut dan sakit kepala. Nah, ini bisa digunakan dengan menggunakan ice bag atau kantong es. Kemudian, energi dingin bisa digunakan untuk pengobatan nyeri dan bengkak lokal dengan cara dikompres. Kemudian juga digunakan untuk operasi jaringan kanker.